Halo penonton, kembali lagi di channel My Film. Kali ini kita akan mengupas sebuah alur cerita film yang berjudul Snake on a Plane. Film ini bergenre action dan thriller. Film ini dirilis pada tanggal 18 Agustus 2006 dan disutradarai oleh David R. Ellis. Film ini juga dibintangi oleh aktor-aktor hebat seperti Juliana Margulies, Nathan Phillip, Russell Balcard, dan tentunya Samuel L. Jackson. Film ini bercerita tentang sebuah pesawat yang sedang terbang mengalami masalah besar dan kekacauan. Karena di dalam pesawat itu terdapat ribuan ular beracun mematikan. Semua hal itu terjadinya karena sabotase pesawat yang dilakukan oleh penjahat karena adanya seorang saksi mata pembunuhan yang dilindungi oleh agen FBI berada dalam pesawat itu. Para penumpang pun melakukan berbagai macam cara agar pesawat itu berhasil didaratkan. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuki alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang lelaki tampan bernama Sin. Ia sedang mengendarai motornya dan menikmati udara segar Hawaii. Setelah ia berkendara cukup jauh, ia beristirahat sejenak sembari menikmati secangkir minumannya. Kemudian secara tiba-tiba Sin melihat seorang lelaki tergantung di pohon dan kepalanya di bawah. Dan bercucuran darah pun mengalir dari wajah lelaki itu. Lelaki itu bernama Daniel. Sin pun terkejut melihatnya dan ia pun mencoba untuk melepaskan Daniel dari ikatan tali itu. Kemudian Daniel pun berkata kepada Sin, "Kamu harus pergi jika kamu ingin selamat." Mendengar perkataan itu, Sin pun terlihat sangat ketakutan. Lalu ia pun memutuskan untuk pergi. Tak beberapa lama setelah itu datanglah beberapa orang menghampiri Daniel dan diikuti oleh sebuah mobil berwarna hitam. Lalu keluarlah seorang lelaki bernama Edward Kim. Ia bercerita tentang seorang ayah dan ibu kepada Daniel. Dan ia pun kesal hingga ia memukul Daniel dengan kejam dan Daniel pun tewas. Ternyata Sin tidak pergi. Ia bersembunyi di balik semak-semak untuk melihat semua kejadian itu. Hingga setelah ia melihat Daniel tewas, Sin langsung pergi dengan sepeda motornya hingga suara keras motornya itu dilihat oleh anak buahnya Edward. Dan mereka menembaki Sin terus-menerus hingga Sin berhasil lolos dari kejadian itu. Kemudian Edward menyuruh anak buahnya untuk mencari Sin karena ia menjadi saksi mata pembunuhan yang dilakukan oleh Edward. Karena semua itu akan menjadi ancaman besar bagi diri Edward nantinya. Setelah Sin meloloskan diri dari kejaran penjahat itu, Sin pun pulang ke rumah. Ia melihat berita di televisi tentang pembunuhan yang korbannya adalah seorang jaksa yang bernama Daniel Haig. Daniel Haig adalah seorang jaksa yang sedang menuntut Edward Kim atas kasus kekerasan, korupsi, dan pembunuhan. Melihat itu semua membuat Sin semakin panik dan ketakutan. Tak lama kemudian, suara kunci pintu pun terdengar dengan suara bor besi. Sin pun melihat dari lubang kunci pintu itu. Ternyata di luar adalah 3 orang anak buahnya Edward Kim yang ia lihat pada kejadian itu. Mereka berusaha mengebor pintu itu. Sin pun menjauh dari pintu dan seseorang menariknya dari belakang, lalu menutup mulutnya dan berkata, jika Sin ingin selamat, maka ia harus mengikuti perintahnya. Kemudian anak buahnya Kim berhasil membuka pintu. Lalu orang yang menolong Sin itu pun menembaki mereka semua. Hingga terjadilah baku hantam
sampai Shin pun berhasil dibawa lari menuju ke dalam sebuah mobil. Di dalam mobil itu Shin merasa sangat takut dan panik. Shin menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada seseorang yang telah menolongnya itu. Sekarang mulailah ia menjelaskan. Semua ini terjadi karena ia melihat pembunuhan yang dilakukan oleh Edward Kim. Kemudian mereka berkenalan. Orang yang menolongnya tadi adalah Agent Neville Flynn. Lalu Flynn pun mengajak Shin ke kantornya. Ketika sampai di kantornya, Shin diwawancarai oleh rekan-rekannya Flynn. Ia terlihat emosi dengan Shin karena selalu berkata kalau ia tidak melihat kejadian pembunuhan itu. Namun Shin tidak bisa mengelak karena mereka menemukan sidik jari Shin di tempat kejadian pembunuhan itu. Karena rekan Flynn tidak berhasil untuk membujuk Shin agar pertanggungjawabkan apa yang telah ia lihat, Flynn pun menghampirinya. Ia mengatakan betapa pentingnya persaksian itu. Shin merasa begitu takut dan cemas karena ia akan menjadi saksi di dalam permasalahan besar ini. Flynn pun meyakinkan Shin. Ia berkata kalau Shin keberatan untuk menjadi saksi untuk pembunuhan itu, maka Edward Kim tak segan-segan untuk membunuhnya. Kemudian Flynn keluar dari ruangan itu. Ia memberikan waktu sejenak kepada Shin untuk memikirkan keputusannya. Tak lama setelah itu pun, Shin berkata kepada Flynn kalau dia bersedia untuk menjadi saksi atas pembunuhan yang menimpa seorang jaksa yang bernama Daniel Haig. Keesokan harinya, mereka akan pergi ke Los Angeles menggunakan sebuah pesawat. Di bandara terlihat begitu banyak orang karena ada seorang rapper terkenal bernama 3JS dan banyak orang yang meminta tanda tangannya. Di tempat lain, orang-orang sedang mengantri untuk dikalungi bunga indah khas Hawaii. Shin dan Flynn menggunakan pesawat kelas VIP. Karena itu pihak maskapai harus menutup pesawat kelas VIP untuk orang lain. Seorang pramugari cantik bernama Klein berkata kepada seluruh penumpang kelas VIP untuk pindah ke kelas ekonomi. Dan karena kejadian itu, penumpang kelas VIP pun marah dan merasa tidak terima atas perlakuan itu. Di dalam pesawat, ada seorang lelaki yang sedang menyirami bunga dengan feromon. Sembari ia menelpon seseorang seolah-olah ia memberitahu apa yang dia lakukan di dalam pesawat. Di balik bunga-bunga itu ternyata terdapat begitu banyak ular. Dan siraman feromon itu memicu ular-ular menjadi semakin ganas dan berbahaya. Shin yang berada di dalam kelas VIP pun duduk dengan nyaman dan terlihat bahagia karena ia merupakan pertama kalinya menaiki pesawat kelas VIP yang ditemani oleh rekannya sebagai agen FBI bernama Flynn. Dan Flynn menelpon temannya yang berada di LA yang bernama Harris agar ia menemani perjalanan Shin dengan selamat. Kemudian pramugari pesawat South Pacific Airlines mulai memperagakan beberapa hal jika terjadi keadaan darurat dalam pesawat. Dan semua penumpang memperhatikan pramugari itu dengan seksama. Mereka memperagakannya dengan begitu senang dan gembira. Pesawat itu pun mulai take off. Tanpa diketahui oleh pihak pesawat, di dalam pesawat alarm pengontrol ular sudah mulai berbunyi. Ular-ular mulai bergerak. Di dalam tempat penumpang kelas ekonomi, mereka terlihat sedang melakukan kegiatan masing-masing. Ada yang sedang tertidur, ada yang sedang mengobrol, karena ini merupakan penerbangan malam hari. Waktu alarm pengontrol ular pun menunjukkan pukul 12 malam. Yang artinya saatnya ular-ular itu keluar dari tempatnya. Ular-ular itu mulai memasuki bagian-bagian dari dalam pesawat, masuk ke dalam lubang-lubang, lalu menyusurinya di tempat-tempat penumpang. Di ruang kendali pesawat mengalami gangguan. Keadaan cuaca buruk juga mempersulit dalam mengendalikan pesawat itu. Sementara di ruang penumpang, ular-ular mulai menyusuri bawah-bawah kursi. Mereka tidak menyadarinya. Kemudian seorang pria memasuki toilet. Tak lama seekor ular muncul di dalam selokan toilet dan menggigitnya hingga ia pun tewas di tempat. Mengetahui kejadian ini, para penumpang terlihat mulai panik.
Di ruang kendali seorang pilot mendapat kesulitan. Sang kapten penerbangan itu pun turun ke dalam ruang mesin pesawat untuk memeriksa dan memperbaiki kesalahannya. Tetapi di balik celah-celah mesinnya itu terdapat ular, lalu sang kapten pun tewas digigit ular dan ia tersungkur jatuh. Claire yang mendengarkannya langsung lari memanggil Agent Flynn dan rekannya Agent Sanders untuk mengikuti Claire melihat sang kapten. Kemudian Flynn menyarankan agar pesawat itu kembali saja. Dan mereka pun tetap melanjutkan penerbangan itu karena mereka mengatakan Los Angeles sudah begitu dekat. Pesawat makin terguncang. Para penumpang diminta untuk memperkencang sabuk pengamannya. Di dalam pesawat semua orang makin panik dan cemas. Turbulence pun semakin parah. Koper-koper dan tas mulai berjatuhan. Teriakan para penumpang mulai terdengar. Di ruang kendali pesawat, ular-ular mulai keluar. Sang kopilot pun mengalami masalah karena ular-ular sudah bermunculan hingga ia memukul ular-ular itu. Tak sengaja ia memencet tombol sehingga dikeluarkannya oksigen dari atas kursi penumpang, dan oksigen keluar dibarengi dengan munculnya ular-ular dari lubang itu. Para penumpang otomatis berteriak. Ular-ular itu menggigit beberapa penumpang hingga mereka pun tewas. Saat itu juga pesawat mengalami guncangan kencang yang membuat para penumpang kehilangan dan terjatuh. Karena guncangan pesawat itu, sang agen Sanders terjatuh ke bawah karena kelas utama ada di lantai atas. Ular menghadangnya dan Flynn langsung turun. Ia pun melihat ular-ular itu siap menggigit Sanders. Ia pun langsung sikap melempar ular-ular itu dari kaki Sanders. Pramugara mengarahkan para penumpang kelas ekonomi untuk pindah dari kelas mereka menuju kelas VIP. Mereka berlarian sambil menghindari gigitan-gigitan ular itu. Jumlah ular pun semakin banyak dan sangat agresif. Dan Flynn pun mengarahkan para penumpang untuk membuat pembatas antara mereka dengan ular. Lalu para penumpang bergegas menjatuhkan koper dan tas-tas mereka. Seorang pramugari bernama Grace melihat seorang ibu dan anaknya terjebak di dalam ruang kelas ekonomi yang dipenuhi oleh ular-ular yang berbisa. Ibu itu kehilangan anaknya dan Grace pun mencoba untuk mencari anak ibu itu. Ia pun menemukan bayinya. Ketika ia akan membawanya, ia digigit oleh ular hingga ia merasakan sakitnya yang luar biasa. Tetapi ia masih sanggup membawa bayi itu dan ibunya ke ruang kelas VIP. Mereka yang tidak tergigit ular saling membantu para penumpang lain. Agent Flynn membawa agen Sanders ke kelas VIP di atas. Ia terlihat sesak nafas dan kesakitan. Ternyata ular sudah masuk ke tubuh agen Sanders dan dia pun kehilangan nyawanya. Kopilot pun berdiskusi memikirkan solusi dari kekacauan yang terjadi ini. Dan ia tetap berusaha menerbangkan pesawat selama 2 jam. Lalu Flynn menelpon rekannya Harris dan ia pun langsung bertindak untuk memerintahkan segala hal untuk membantu pesawat ini, seperti menghubungi tim Crisis Like Tower di mana pesawat ini akan mendarat dan mencari ahli ular berbisa. Ular-ular mulai mendekati pembatas yang mereka buat dan ular-ular mulai menaikinya dan memasuki celah-celah pembatasnya. Agen Flynn dengan sigap mengambil pemadam api lalu menyemprotkannya pada ular-ular itu. Di tengah kekacauan itu, Sin mengabari kalau Harris sudah menemukan ahli ular lalu mulai berbicara dengan pakar ular bernama Dr. Stephen. Kemudian Dr. Stephen mengabari Flynn bahwasanya ia kesulitan mengenali ular-ular yang ada sehingga Dr. Stephen meminta Flynn untuk menyebutkan ciri-ciri ular itu. Para penumpang pun sudah mulai berprotes dan mereka meminta agar pesawat segera didaratkan. Keadaan semakin kacau karena ancaman yang dihadapi mereka makin besar. Kemudian Flynn membawa ular yang sudah mati untuk menjelaskan dengan ciri-ciri ular itu pada Dr. Stephen. Pramugari yang bernama Claire menyadari bahwa pesawat sudah hilang kendali. Ia langsung berlari menuju ruang kendali dan melihat co-pilot sudah terjatuh di ruang mesinnya karena digigit oleh ular-ular itu. Lalu Flynn menyusul Claire ke ruang kendali dan kali ini merekalah yang akan mengemudikan pesawat itu.
Suasana di dalam pesawat itu semakin mencekam. Sementara itu di ruang penumpang, Sin sibuk menyingkirkan ular-ular yang melewati batas yang telah mereka buat. Kini pesawat sudah mulai menurun. Barang-barang di dalam pesawat mulai berjatuhan dan para penumpang menaiki tangga menuju kelas VIP, tetapi karena terlalu berat, tangga itu pun roboh dan para penumpang pun terjatuh semua. Pesawat hampir saja jatuh di lautan luas, tetapi dengan sekuat tenaga, Claire dan Flynn berhasil menaikkan pesawat itu. Dan co-pilot yang pingsan tadi karena digigit ular berhasil selamat lalu mengendalikan pesawatnya lagi dan menyuruh Flynn dan Claire melakukan tugasnya untuk melindungi para penumpang di ruang utama pesawat. Para penumpang terlihat sudah mulai tenang. Mereka sudah bisa duduk dan mengobrol. Tetapi masalah lain pun muncul. Udara di dalam pesawat itu tiba-tiba mati. Kemudian Flynn mengunjungi ruang kendali. Ia memeriksa kerusakan pada pesawat itu dan Flynn membantu untuk menghidupkan AC itu yang dibantu oleh Claire. Kemudian di ruang penumpang terjadi kerusuhan karena 3GS mengeluarkan pistolnya. Ia merasa terganggu dengan penumpang lainnya, tetapi Flynn mengatasinya. Setelah itu masalah lain pun kembali datang. Lampu di pesawat itu pun tiba-tiba mati. Flynn lalu mulai membetulkan AC dan lampu di pesawat itu. Ia kelihatan bersusah payah membetulkan AC dan lampu dengan sesekali ular menghadap ke arahnya. Penumpang merasakan udara kembali ada dan lampu pun mulai menyala. Berpindah di LA, Haris harus berusaha mencari anti racun dengan bantuan Dr. Stephen yang berhasil menemukan seseorang yang menyelundupkan ular-ular ilegal. Dengan helikopternya, ia menuju tempat itu. Sesampainya di sana, baku tembak pun terjadi, tetapi akhirnya ia berhasil mendapatkan anti racun itu. Kemudian Haris mengabarkan Flynn bahwa dia telah mendapatkan anti racunnya. Mendengar berita itu, para penumpang pun di pesawat terlihat sangat bahagia. Setelah itu, masalah baru pun terjadi. Ketika menghubungi co-pilot, ternyata ia telah kehilangan nyawanya karena ular-ular itu telah menggigitnya dan memenuhi ruangannya. Lalu mereka mencari siapa yang dapat menjadi pilot. Kemudian salah satu dari anggota 3GS menunjukkan Troy. Troy pun merasa ragu dan ketakutan, namun Flynn meyakinkannya. Akhirnya ia percaya diri dan mencobanya. Kemudian Flynn merancang sebuah rencana agar ular-ular itu hilang dan mereka dapat mendarat di LA. Flynn menembaki kaca pesawat itu. Angin kencang pun menabrak pesawat mereka. Para penumpang berpegangan. Ular-ular itu pun satu persatu mulai terhempas angin dan keluar dari pesawat itu. Flynn dan Troy mulai memasuki ruang kendali pesawat. Mereka mulai mengendalikan pesawat itu. Meski pengalaman hanya di sebuah game, Troy berhasil mendaratkan pesawat itu dengan sempurna. Semua penumpang yang masih hidup berhasil selamat. Petugas kesehatan, polisi, dan kru pesawat sudah menunggu satu persatu para penumpang turun, keluar dari pesawat. Mereka langsung ditangani oleh medis. Ketika semua penumpang sudah turun, lalu terakhir giliran Sin. Tapi ketika ia akan turun, seekor ular menggigit dada Sin. Lalu Flynn menembakinya. Tetapi Sin tidak mati karena Flynn telah memasangkan baju anti peluru di badannya Sin. Keadaan sudah mulai aman. Ketika Flynn ingin pergi, ia menghampiri Claire dan mengajaknya untuk makan malam. Lalu setelah kasus itu selesai, Sin mengajak Flynn untuk surfing di lautan luas dan film pun selesai. Itulah film Snake on a Plane 2006. Film yang begitu menegangkan, bahkan ular-ularnya terasa sangat nyata, dan alur ceritanya pun membuat kita seolah-olah terhanyut di dalam suasana itu. Bagi kalian yang ingin My Film mengupas alur cerita film selanjutnya, tuliskan saja di kolom komentar. Dan see you next video.